Bahkan dikatakan ini orang sesat, Sumbar itu bukan Ganjar. Iko nak orang Minang do. Suara untuk Ganjar berapa? Kalau untuk Ganjar minimal kita mencapai secara keseluruhan dari DPT yang ada, kita optimis 2,5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sore para pemirsa Ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat sedunia. Hari ini saya berhasil menculik seorang yang saya anggap kuat dalam memperjuangkan salah satu pasangan calon presiden di pemilu 2024 besok ini. Dia adalah Pandu Putra Utama. Siap. Dari gerakan Ganjar Milenial Sumbar. Ganjar Milenial Sumbar. Wah, ini anak muda dan sekaligus terbantahkan bahwa milenial Sumatera Barat tidak terkontaminasi oleh dua capres saja. Pandu membuktikan di Sumbar ada Ganjar Milenial Sumbar. Siap. Kita akan mencoba menguliti Pandu dalam hal soal seperti kita ketahui Ganjar sudah resmi. Ganjar Pranowo itu gubernurnya Jawa Tengah dan sudah resmi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan sekarang sedang mengintai siapa cawapres yang akan berjuang memenangkan Pilpres 2024. Tapi dalam konteks Sumatera Barat, sebelum saya berhasil menculik Pandu ini, saya melihat sepertinya barisan atau kelompok atau komunitas atau relawan Ganjar itu seperti tidak ada di Sumatera Barat. Seakan-akan peta perjuangan Ganjar menuju RI1 itu melepas Sumatera Barat. Oh, tidak, Pak. Dalam petanya itu kan, dalam tidak. mapping politiknya. Nah, ternyata dibantahkan. Pandu melihat kehadiran Ganjar di bursa menjadi calon presiden ini pointer pentingnya bagi Indonesia apa? Ya, terima kasih sebelumnya telah menculik saya, Bang. Ya. Jadi pada kesempatan penculikan ini kita bisa berbagi cerita, menepis keraguan anak muda Sumatera Barat, menepis keraguan masyarakat Sumatera Barat atau Minangkabau secara khususnya, bahwa Ganjar Pranowo itu juga punya pengaruh dan gezah tersendiri di negeri Minang ini. Jadi kita melihat pencapresan Ganjar Pranowo pada tahun 2024 nanti di ajang Pilpres, kita melihat sosok yang sangat dekat dengan anak muda, sangat peduli terhadap anak muda melalui program-program yang telah dilaksanakan ataupun telah dikerjakan pada saat beliau di Jawa Tengah ataupun saat beliau kunjungan-kunjungan ke seluruh Indonesia pada saat sekarang ini. Jadi Ganjar Pranowo ini tidak menutup space untuk kita anak muda. Itu poin pertamanya, Bang. Kita tidak ingin seorang pemimpin negeri kita ini nantinya tidak bisa bertemu dengan anak muda dengan leluasa. Karena anak muda ini merupakan kawah candra di muka, sumurnya ilmu dan perubahan-perubahan zaman. Tentu kita perlu membuka ruang diskusi, membuka ruang dialog sebagai pemimpin kepada kami ataupun kita-kita anak muda dari seluruh Indonesia. Ganjar Pranowo punya itu. Ganjar Pranowo tidak terlalu birokratis terhadap anak muda, menerima dan mampu merangkul anak muda dan mampu menyesuaikan tren-tren terkini di lingkungan anak muda, tidak kaku, tidak terlalu memikirkan bagaimana langkah-langkahnya, cuma mengalir saja, dan seperti itu adalah yang kami inginkan oleh anak muda Indonesia ini, Bang. Terutama generasi milenial. Generasi milenial menginginkan sosok pemimpin seperti Ganjar. Karena kata Pandu tadi, Ganjar itu selalu membuka space bagi kaum milenial. Ini menjadi indikator untuk menuju perubahan Indonesia ke depan. Siap, ya. Dan saya tidak meragukan itu
Kalau bahasa-bahasa klise seperti itu mungkin saya sudah kenyang mendengarkannya. Cuma persoalnya Pandu hadir dengan Ganjar milenial Sumatera Barat ini sebuah hal yang baru bagi saya. Ya. Keberanian anak muda dalam kondisi Sumatera Barat yang selalu membuat tekor suara calon yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Capres 2 kali terakhir membuktikan bahwa semua calon yang diusulkan PDI Perjuangan selalu kalah telak di Sumatera Barat. Ya. Tapi dengan munculnya berbagai macam relawan termasuk Ganjar milenial Sumatera Barat ini, saya menjadi terbuka pikiran saya bahwa Sumatera Barat itu mencerminkan daerah yang pluralisme terhadap sebuah kontestasi politik ke depan. Siap. Dan saya yakin klaim orang mengatakan Ganjar tidak akan mendapat suara di Sumatera Barat, saya yakin itu bisa terbantahkan hari ini. Siap. Pandu, Ya, siap Bang. kita belajar dari banyak sejarah, banyak data yang telah terjadi. Keinginan untuk menjadi Ganjar milenial Sumatera Barat ini apakah itu diinstruksikan oleh senior yang di Jawa sana atau bagaimana, atau ada keinginan lain gitu? Ya, ini menarik sebenarnya Bang. Kita sebelum dicanangkannya atau ditetapkannya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Partai PDI Perjuangan, kita sudah sering membahas beliau. Kita anak-anak muda ini yang juga menjalin komunikasi dari Sabang sampai Merauke dengan kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan milenial dan kawan-kawan pemuda. Setiap berkumpul ataupun ada agenda nasional yang mempertemukan kita, baik itu di bidang pengabdian, penelitian ataupun event-event kreatif lainnya, kita itu pasti selalu ada menyinggung nama Ganjar Pranowo. Karena melihat ada sosok seperti Ganjar Pranowo ini yang unik, yang bisa mampu kita hadir di tengah-tengah beliau, hadir di sisi beliau sebagai anak muda tanpa ada embel-embel yang lain. Sudah berapa kali ketemu Ganjar? Kalau kita Pandu? ya itu di acara nasional waktu itu, pertemuan mahasiswa nasional. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan bertemu kembali. Ya, Kejutan lah, perlu dinantikan. Itu di Ranah Minang Bang. Di Ranah Minang. Ya, Ganjar insya Allah akan hadir di Ranah Minang. Ya, dalam waktu dekat. Ganjar membuktikan Ranah Minang ini welcome untuk dia. Ya, betul. Nah, karena kerja-kerja para relawan-relawan Ya, dan terlebih anak muda. Ganjar milenial Sumatera Barat ini. Ya, kita hadir itu Bang, kita deklarasikan di tanggal 2 Mei, 2 Mei, tepat di Hari Pendidikan Nasional. Tema kita waktu itu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kita pakai baju batik deklarasi waktu itu dan tidak ada instruksi dari tokoh pusat kah ataupun daerah, karena ini betul-betul hadir dari inisiatif kita anak muda Sumatera Barat. Berdasarkan diskusi bahwa kita melihat situasi politik nasional, bahwa kita perlu hadir, kita perlu mendeklarasikan semangat anak muda ini akan kesukaan dan istilahnya harapan baru yang akan bisa dibawa oleh Bapak Haji Ganjar Pranowo nantinya. Maka dari 19 kabupaten kota itu kemarin pengurusnya itu sampai 25 orang pengurus inti wilayah. Ya. Kita sepakat mendeklarasikan dengan kolektif kolegial. Karena kita bisa membuktikan kita Ganjar Milenial Sumbar tidak terafiliasi dengan relawan-relawan manapun dari pusat. Kita memang secara kolektif kolegial mendeklarasikan itu. Cuma kita meminta beberapa tokoh untuk menjadi dewan pengarah kita dan dewan pembina kita. Salah satunya yaitu Abangda Samsul Bahri yang sekarang menjadi DPRD Sumatera DPRD Barat. Ya. Jadi dari semangat itu kita deklarasikan, kita fokusnya nanti anak-anak muda ini di bidang budaya, kesenian, dan juga nanti event-event kreatif lainnya. Karena kita sadar, kita mempunyai budaya yang sangat luar biasa. Orang-orang di Minangkabau ini sangat plural sebetulnya Bang. Cuma mungkin di beberapa tindakan, baik itu di media sosial sebagai netizen, belum bijaksana. Ya, karena kita sama-sama tahulah mungkin berdasar juga ada info-info yang mereka terima di balik itu membuat mereka tidak bijak menggunakan media sosial, ataupun sama kita di Otalapau mungkin yang sudah lumrah kita alami di Minangkabau ini. Tapi kita semangat, kita yakin bahwa akan ada perubahan melalui anak muda. Karena kedepannya itu kita akan menghadapi bonus demografi yang mana anak muda ini lebih banyak daripada orang tua. Tugas kita anak muda itulah yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari semangat itulah kita deklarasikan.
Jadi kedepannya kita harus berperan penting anak muda yang tergabung di Ganjar Milenial ataupun nanti di luar Ganjar Milenial. Kita harus ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, melawan diskriminasi terhadap lingkungan sekitar kita, melawan berita hoax, melawan hal-hal yang negatif, terutama di media sosial. Karena orang yang tidak melek media sosial hari ini akan tergerus zaman. Kita harus memenangkan zaman. Anak muda Minangkabau harus seperti itu. Dan kita sebagai keturunan orang-orang terdahulu atau pendahulu Minangkabau itu sangat nasionalis, sangat Pancasilais. Jadi kenapa akhir-akhir ini mulai tergerus nampaknya, Bang? Kurang arif dan bijaksana kita dalam bersikap ataupun melontarkan kata-kata kita. Nah. Kita boleh beda pilihan, Bang, tapi jangan sampai saling menghujat. Karena beda pilihan itu dan beda pandang itu biasa gitu. Nah, jadi seperti itu, Bang. Nah, itulah Pandu syarat dengan imbauan-imbauan dan meyakini bahwa Minangkabau itu tidak seperti yang digambarkan. Ya. Tidak menjadi komunitas terbesarnya cebong dulunya. Siap. Dan tidak juga menjadi lawannya kampret dulunya. Siap. Karena Minangkabau itu bagian dari NKRI yang mempunyai roh Pancasilais yang mungkin sangat plural dalam menghadapi. Silahkan berbeda pilihan, tapi jangan menghujat satu sama lain. Saya sepakat dengan Pandu, sehingga itu saya culik dia. Walaupun sejarahnya proklamasi itu yang menculik tokoh tua itu orang muda, tapi sekarang saya menculik Pandu sebagai tokoh milenial di barisan Ganjar Milenial Sumbar. Pandu, siap, Bang. ini sedikit agak nyeleneh nih. Ya. Apakah nggak ciut nyali seorang Pandu atau barisannya yang mendeklarasikan Ganjar Milenial Sumatera Barat ketika fakta survei berapa bulan belakang ini di Sumbar itu ternyata Ganjar tidak ada apa-apanya. Ya. Nah, apakah ini tidak mematahkan semangat Ya. menjadikan Ganjar bisa mendominasi di Sumatera Barat ini, terutama dalam suara kalangan muda Sumbar? Siap. Ya, PR kita tentunya sebagai anak muda itu, Bang. Bagaimana kita menyadari bahwa bukan hanya menilai secara subjektif, tapi kita juga harus objektif menilai tokoh itu. Dan kita juga harus melihat dari syarat kepemimpinan di Minang itu 3T. Tokoh, Tageh. takah, tageh. Jadi kita melihat anak muda Minang hari ini yang tergabung dalam Ganjar Milenial Sumbar itu ada di Ganjar Pranowo. Gagasan-gagasan yang beliau jiwantahkan dalam suatu program, baik di Jawa Tengah ataupun dalam pencanangan dari sebuah keterikatan dari Sabang sampai Merauke, itu sangat menggambarkan 3T tadi, Bang. Tidak hanya sekedar bualan atau tidak hanya sekedar gagasan yang tidak merujung sebagai pelaksanaan yang efektif, tapi dia jiwantahkan dalam sebuah program yang jelas gitu, Bang. Dan menanggapi hasil survei ataupun kemungkinan Ganjar itu meraih suara yang sedikit di Sumatera Barat, kita yakin dan optimis, Bang. Dalam proses menjelang Pilpres ini nantinya kita bisa membalikan fakta. Ya, setidaknya menang tipis lah. Kalaupun nanti akan kalah juga, tapi akan kalah terhormat. Iya, mengupayakan lebih signifikan dari suara sebelumnya, seperti yang diraih Pak Jokowi mungkin. Kita yakin optimis, Bang, karena saya melihat semangat orang muda ataupun anak-anak muda Sumatera Barat ini sangat luar biasa melihat Haji Ganjar Pranowo gitu. Tokoh yang tegas, tokoh yang sangat inspiratif, komunikatif. Iya, komunikatif. Bahkan kita anak muda ini sangat ingin tokoh-tokoh yang hadir di media sosial itu dengan narasi dan gagasan yang baik. Dan itu ada di Bapak Haji Ganjar Pranowo. Jangan sedikit-sedikit dialihkan kepada persoalan religi, persoalan ABS, SBK ya. Ya, seperti itu, Bang. Jadi kita banyak space yang perlu kita bahas dan perlu kita isi di media sosial. Dan Bapak Haji Ganjar Pranowo punya itu. Dan beliau juga didampingi oleh sosok istri yang sangat luar biasa, juga inspiratif, juga aktif di berbagai kegiatan dan di kegiatan kepemudaan, terutama di Pramuka dan juga aktivitas kepemudaan lainnya. Jadi sangat cocok lah kami rasa di Ganjar Milenial Sumbar ini, Bapak Haji Ganjar Pranowo satu paket dengan Bu Atikoh. Saling melengkapi dan kami optimis di bawah kepemimpinan beliau nanti akan ada perbaikan signifikan untuk negeri kita. Ya, Pandu menggambarkan bahwa di tempat di seorang lelaki yang hebat ada perempuan kuat yang mendampinginya itu Bu Atikoh, kata Pandu tadi. Dan ini membuktikan bahwa kemampuan Ganjar itu harmonisasi di rumah tangga ternyata menjadi jaminan juga untuk memimpin sebuah
negara besar Indonesia ini. Siap. Nah, aneh rasanya kalau Sumatera Barat tidak melihat ini dari Ya. sisi positif. Siap, betul Hah? Bang. Dan Pandu juga membawa kita sore ini supaya jangan satu capres saja dipikirkan, Ya. jangan dua capres saja dipikirkan. Ya. Tapi ada 3 capres sekarang Ya. yang mungkin akan maju di pemilu 2024. Kontestasi. Betul kan? Betul Bang. Kemudian apakah tidak ada kegambangan gitu dibully oleh kawan-kawan lain misalnya apa itu Ya. capres Anda di survei kok rendah terus di suaranya di Sumbar katanya. Ya, pada saat deklarasi saja Bang, kita rilis di media nasional maupun daerah, Ya. termasuk itu di media-media lokal, itu banyak yang membuli Bang. Bahkan dikatakan ini orang sesat, Sumbar itu bukan Ganjar. Iko ndak orang Minang dong. Dibilang seperti Ya itu Bang. memangnya Anies dan Prabowo orang Minang juga. Ya, maksudnya saya Bang, saya ini bukan orang Minang nih Pandu dari bukan orang perawakannya. Minang. Ya. Padahal tegas saya katakan, dimanapun kawan-kawan muda Minangkabau, saya ini asli orang Minang. Saya kelahiran Pasaman Barat, Ya. suku saya Piliang. Ya. Nah, jadi saya mohon narasi seperti itu jangan sampai kita terkontaminasi dan Ya. bahkan mengkontaminasi kawan-kawan yang lainnya gitu. Jadi kalau bisa, kalau memang yakin pilihan kita itu memang bagus dan berkualitas secara gagasan, ya sampaikan, tonjolkan gagasannya, tonjolkan kualitasnya. Ngapain harus menghujat orang yang memilih sosok lain gitu. Salah satu yang memantik kegilaan Pandu sehingga bergabung di Ganjar Milenial Sumbar. Ya. Apa sih gagasan heboh dari Ganjar itu? Ya, gagasannya itu tentu dengan hadirnya beliau di tengah-tengah anak muda, tentu akan banyak program yang terakomodir nantinya, Bang. Kita itu yang kita lihat utamanya. Kita sudah lama mengamatinya, Bang. Dari periode awal beliau sebagai Gubernur Jawa Tengah, kita sudah membincangkan nama beliau. Seandainya hadir pemimpin seperti ini di Sumatera Barat, apalagi khususnya Indonesia. Dan alhamdulillah, mulai hari ini kita melihat ada rencana-rencana baik yang terakomodir termasuk dalam pencapresan beliau. Atau Pandu berpikiran karena di barisan relawannya Prabowo atau Anies sudah penuh, jadi Wah. saya lebih baik ke Ganjar aja. Ya, bukan seperti itu, Bang. Jujur saya sebelum mendeklarasikan relawan Ganjar Pranowo ini dapat tawaran. Banyak dapat tawaran, jujur saja. Saya tidak perlu sebutkan tokohnya siapa aja yang menawarkan ke saya, tapi saya tolak, Bang. Karena memang ada integritas yang perlu saya pertahankan. Ada nilai-nilai yang perlu saya pertahankan bersama kawan-kawan juang saya. Jadi seperti itu, kita yakin akan ada perubahan sikap minimal dari kita generasi muda Minang ini dalam melihat ataupun menilai ajang Pilpres ini. Bukan ajang perpecahan, tapi adu gagasan, penyampaian visi misi yang jelas. Bagaimana beliau nantinya jikalau terpilih menjadi pemimpin bangsa, memang betul-betul membawa bangsa kita menjadi lebih baik. Apapun itu keputusannya, kalau itu memang terbaik pasti kita support. Dan kalaupun ya kita sadar nantinya pilihan kita kalah, bukan saja dari kita, tapi dari kubu lain mungkin pilihan kita kalah, ya tetap kita kawal. Karena itulah yang penting bagi anak muda, hadir sebagai mitra kritis. Kita kritik yang belum pada tempatnya, sehingga itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ketika itu diwakilkan kepada Pandu dalam menyebarkan gagasan-gagasan hebatnya Ganjar ke publik Sumatera Barat, Ya, pasti ada yang kontraproduktif. ya, pasti. Dia menganggap, ini kalau Ganjar pasti kalah deh di Sumbar katanya. Ya. Dan gagasan Anda itu tidak laku di Sumbar katanya. Ya. Ya pasti ada kan? Ya, pasti Itu penilaian gimana itu ada. nanggapinya tuh? Ya, kita yakin pada suatu kebenaran itu, bahwa slogan kita pun jelas, Bang. Pada akhirnya kebenaran yang akan berjaya. Iya. Ya, Pada itu jelas. akhirnya kebenaran yang akan berjaya. Seperti apapun kita lari menutupi kebenaran ataupun menangkal atau menyangkal kebenaran itu, dia tetap akan ada dan tetap akan mengisi hari-hari kita kebenaran-kebenaran itu. Jadi banyak sebetulnya tantangan yang saya pribadi sadari dan kawan-kawan lainnya sadari di Minangkabau ini ataupun di Sumatera Barat hari ini menjadi relawan Ganjar. Bisa jadi tindakan diskriminatif, bullying, ancaman ataupun lain sebagainya. Tapi insya Allah karena kita yakin berjuang di jalan yang benar, tidak menghujat, tidak melakukan tindakan diskriminatif juga, tentu kita akan selamat. Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah tidur, Bang. Kita yakin itu. Kita berbuat baik, tentu yang akan kita beri adalah hal kebaikan juga. Ini tidak muluk-muluk, tapi memang seperti itu semangat yang kita bangun. Kita sudah siap memperjuangkan ulil amri ke depan yang akan memimpin negeri ini untuk membawa perubahan-perubahan yang lebih baik.
tentu ini tetap sejalan dengan rule yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya. Kita yakin ada hal-hal signifikan yang akan dilibatkan anak muda ke depannya. Itu yang kita ingin. Terlebih dalam lingkup Sumatera Barat atau Minangkabau. Kita adalah generasi yang harusnya sadar bahwa hari ini kita di era disrupsi ini banyak hal-hal adat budaya kita yang mulai tergerus. Kita harus kembali tonjolkan itu. Dan dalam program Ganjar Milenial Sumbar nanti Bang, kita akan kedepankan itu. Dan dalam suatu event nanti kita insya Allah pastikan Bapak Haji Ganjar Pranowo akan hadir di event adat dan budaya Minangkabau. Kita nantikan. Saya teringat dengan literasi yang saya baca ketika The Founding Father bangsa ini, Bung Karno mengatakan, dan mungkin ini yang menjadi inspirasinya Haji Ganjar Pranowo, ya. Kasih saya 10 pemuda, kan saya guncang dunia. Siap. Ya kan? Ya. Ternyata di Sumbar itu tidak hanya 10 pemuda. Ada ratusan, bahkan mungkin ribuan pemuda yang ada di barisan Ganjar Pranowo. Siap. Saya yakin kandidat lain, capres lain akan ketar-ketir juga ini. Menunggu gebrakan-gebrakan berikutnya dari Ganjar Milenial Sumatera Barat. Ya. Pandu, seberapa yakin kawan-kawan di Ganjar Milenial Sumatera Barat itu untuk mensumbangsikan suara Sumbar kepada Haji Ganjar Pranowo? Sangat yakin sekali, karena berapa persentasenya? kalau untuk saat ini secara keseluruhan. Ya silakan aja klaim, nggak apa-apa. Ini kita berdasarkan semangat kawan-kawan juga. Mungkin kita bisa menyatakan semangat sekarang ini yang tanpa dibohiri siapapun ataupun diembel-embeli afiliasi manapun, 70% kita sudah menyatukan semangat. Ngeri, 70% semangat dikombinasikan kepada suara untuk Ganjar berapa? Kalau untuk Ganjar minimal kita mencapai secara keseluruhan dari DPT yang ada, kita optimis 2,5 juta suara yang akan kita raih, minimal ya. Dari Sumbar? Ya, minimal. Lu kadang-kadang terlalu mengklaim apa dulu. 2,5. Ya, karena ini program rentetan panjang, Pak. Kita yakin bahwa akan ada hal-hal berubah nanti dalam konstelasi ini. Itu anak muda. Kalau anak muda mengklaim tidak mungkin klaim rendah. Ya. Tapi pasti klaimnya tinggi. 2,5 juta suara Sumbar untuk Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Allahu Akbar kata Pandu. Ini luar biasa ini. Kalau saya lihat ini, kalau seandainya kita bedah di kelompok sebelah satu lagi, itu suara Sumbar udah menjadi 1000% jadinya nanti. Kalau sekian persen dari Ganjar, 80% dari Prabowo, dan 90% dari Anies, itu ditambah lebih dari 100%. Saling klaim. Saya tidak tahu, yang penting ini klaim. Tapi saya menghargai klaimnya Pandu, karena dia anak muda, tidak mungkin ya ini aja lah kita terima Bang. Tidak mungkin dia ngomong kayak gitu. Dia harus menunjukkan semangatnya, dan di ujung semangat itu adalah hasil, ya kan? Bismillah. Bismillah ya. Siap, dan saya yakin gerakan Ganjar Milenial Sumbar ini tidak ada bohir di belakangnya. Tidak ada spot dana yang besar juga. Jadi jangan salah kira. Dan saya yakin juga para pendukung kandidat lain di pemilu 2024 Pilpres itu setelah melihat Ngopi Toat bersama Pandu ini akan berpikir 2 kali untuk menyebutkan klaim-klaim besar lagi. Dan saya yakin juga sudah kita dengar bagaimana tekadnya. Dia sering dibully, dia sering difitnah, dia sering demi seorang Ganjar Pranowo. Ini ternyata tidak menyurutkan tekad untuk menjadikan Ganjar Pranowo menang di Sumatera Barat. Walaupun Jokowi ketika jadi incumbent di Sumbar drop juga. Nah, ini menjadi tantangan berat bagi Ganjar Milenial Sumbar dan juga relawan-relawan Ganjar lainnya. Saya yakin Pandu punya trik khusus untuk memutarbalikkan fakta. Ketika Presiden 2 periode itu di Sumbar suaranya tidak besar-besar amat. Bahkan di bawah 20% semuanya kan. Nah, ini apalagi selain membangun semangat bahwa Ganjar itu adalah punya space pemuda, kemudian apa yang harus menjadikan Pandu untuk merubah fakta yang 2 Pilpres kemarin itu? Ya, kita juga tidak
menutup mata harusnya terhadap track record, napak tilas atau jejak dari seorang tokoh yang akan kita ambil sebagai pemimpin. Apakah beliau pernah melakukan suatu hal yang buruk sebelumnya, atau memang ada program yang tidak selesai sebelumnya, atau memang juga punya masa lalu yang tidak menguntungkan bagi masyarakat sekitarnya. Tentu ini kita juga harus lihat dalam penilaian perspektif 3T tadi, Bang. Ya. Nah, jadi sebagai sosok anak muda, tentu kita punya space yang sangat luas mencari tahu sosok kepemimpinan yang akan memimpin Indonesia. Kalau jujur saya katakan 3 capres baca pres ini sebenarnya tidak pernah satu atau tiga itu bersentuhan langsung dengan Sumbar, tidak pernah. Ya, betul, Bang. Cuma orang Sumbar ini kan mendengar cerita sukses histori aja. Ya, betul, Bang. Prabowo sukses di Kementerian Pertahanan misalnya, lalu Anies Baswedan di DKI, lalu Ganjar di Jawa Tengah. Untuk Sumbar sendiri, saya rasa tidak. Tapi orang Sumbar ini kok petentang-petenteng dia, mengklaim 1 nama atau 2 nama saja. Saya juga sedih. Ini demokrasi gimana ini Sumatera Barat? Mau kalah lagi atau mau mempertahankan konsep seakan-akan Sumatera Barat itu lupa bahwa orang Minang itu adalah orang yang punya pandangan ke depan. Alun takile ala takalam. Alun jale baradua yang bola jale saya nama nang. Betul. Masa harus harus kalah terus kan gitu. Apakah Sumatera Barat bertahan abadi dengan kekalahannya di kontestasi Pilpres? Nah, apa yang dapat Pandu tanggapi? Seperti falsafah Minangkabau, seharusnya kita juga sadar bahwa kita orang Minang ini juga harus tagak dengan Manang. Orang Minang itu tagak dengan Manang karena sedari awal sebagaimana terbentuknya Minangkabau ini juga dari euforia atau rasa kemenangan yang kita punya. Jadi terkabarlah kabar kemenangan itu, Minangkabau. Jadi seperti itulah harapan kita hendaknya. Mungkin hal-hal yang dikonsumsi masyarakat hari ini terhadap capres-capres yang ada itu juga ada landasannya dari tidak terfilternya konten-konten yang ada di media sosial atau minimal di grup WhatsApp. Itu kita sangat miris sekali, Bang. Kita harus berani merubah algoritma konten media sosial yang ada di media sosial kita, sehingga terciptanya perubahan yang baru. Kita juga harus melihat kalau disuguhkan informasi yang buruk seputar salah satu paslon ataupun satu orang, kita juga harus melihat apakah itu juga betul dari perspektif ini atau juga dari perspektif lain juga berbeda. Kita harus berani melihat itu. Jangan sampai kita hanya disuguhkan satu algoritma saja dan gitu kita konsumsi, kita aminkan, bahkan kita share ke keluarga kita. Ini perlu penting berperannya anak muda, minimal dari lingkup-lingkup keluarga. Maka kita optimis melalui semangat mencerdaskan kehidupan bangsa tadi, kita yakin pelan-pelan menjelang kontestasi Pilpres ini, kita yakin memberi sebuah perubahan di keluarga kita minimal atau lingkungan sekitar kita, bahwa ada hal positif yang bisa kita ambil dalam kontestasi ini. Walaupun berbeda, tidak boleh saling hujat. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita telah kehilangan Minangkabau kita. Karena Minangkabau ini walaupun berbeda, ya kita lihat saja contoh yang diberikan oleh Bung Hatta misalnya. Berbeda pandangan dengan Bung Karno, berbeda cara kerja politik ataupun kenegaraan yang dilakukan dalam Dwi Tunggal itu. Tapi beliau tetap bersahabat. Itu yang harus kita contoh. Tidak ada dendam, tidak ada saling hujat. Mereka mencontohkan suatu hal yang sangat luar biasa kepada kita generasi hari ini. Jadi buat apa kita menghujat, bahkan sampai dendam, bahkan gara-gara Pilpres kita sampai tidak tegur sapa dengan keluarga kita. Itu yang harus kita sadari, Bang. Bahwa kita di Ganjar Milenial Sumbar ini, itu yang harus kita lakukan perubahannya. Ya, kalau boleh saya simpulkan, Pilpres itu adalah game politik, permainan politik. Kalaupun dalam permainan itu ada yang menang dan kalah, itu selesainya di permainan saja ya. Jangan sampai terbawa-bawa ke alam bawah sadar, apalagi memicu perpecahan di antara sesama anak muda Minang atau orang Minang sendiri. Saya cuma mewanti-wanti ke Pandu ini, keras dengan Ganjar, jangan sampai takut terusir dari kampung halaman. Nah, itu aja nanti ya. Jangan sampai itu terjadi kan gitu. Karena saya melihat dalam konteks 2 Pilpres terakhir ini, justru saya melihat embrio itu ada. Bagi mereka yang tidak suka dengan salah satu calon, mereka memang antipati langsung, membangun agitasi terhadap satu ketidaksukaannya. Sementara ada 9 kebaikan yang dipunyai oleh
calon itu, Ya. tapi dia lupakan. Ini yang menjadi sebuah fenomena yang akan menjadi bola salju yang membesar terus dan nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan kita sebagai warga negara Republik Indonesia ini. Ngopi Toat hadir karena sudah 2 sesi kita lebih mengedepankan capresnya Prabowo, capresnya Anies. Nah, hari ini kita ingin keberimbangan sehingga kita berhasil menculik tokoh Ganjar milenial Sumbar ini untuk hadir di Ngopi Toat supaya ada keberimbangan terhadap publik, karena kita tidak mau diklaim bahwa Ngopi Toat itu tidak Ganjar. Kami ini marhen ini, kami orang-orang marhen. Hidup itu adalah penderitaan. Pandu, terakhir mungkin karena ini sudah mengkerucut bahwa kekuatan Ganjar milenial Sumbar itu GMS ya namanya. Ya, GMS. GMS itu sudah di 19 kabupaten kota ya. Ya. Udah ada ya? Ya, siap sudah. Berarti terus akan membangun sampai ke Kabupaten kota. sampai ke nagari kecamatan. Ya, sampai ke PAC lah, Oh, pengurus PAC anak ya. cabang. Ya. Nah. Nanti akan kita deklarasikan segera. Kita sudah jalin komunikasi intens dengan beberapa kawan, tokoh-tokoh muda, pegiat lingkungan, pegiat literasi, pegiat media sosial. Insya Allah akan segera kita deklarasikan. Karena ini berjenjang dan berkala nanti. Sikap pribadi Pandu aja nih, Ya. ketika Ganjar dibully di media sosial, Anda bertindak sebagai apa? Ya, Menyikapinya seperti apa? kalau itu Apakah bully dilawan bully? Oh tidak, tentunya seperti pesan beliau Haji Ganjar Pranowo. Silakan bully saya. Oh. Silakan hujat saya. Tapi tolong saudara sadari, di balik itu apakah betul hujatan atau bulian Anda? Nah, itu. Dan dia meminta kepada relawan seluruh Indonesia, jangan ikut terbawa. Jangan ikut diskriminatif, jangan ikut bullying. Karena kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Dan beliau cuma meminta, jangan, kalau benci kepada saya silakan, tapi jangan benci kepada keluarga saya, jangan hina keluarga saya, cukup kepada saya. Dan kepada relawan saya mohon, jangan memancing pertikaian-pertikaian di tengah masyarakat dengan membalas bully dengan bullying, membalas tindakan diskriminatif dengan tindakan diskriminatif. Mungkin seperti itu. Itu yang menjadi tipnya dari Pandu, Ya, Pandu Putra Utama namanya. ya, Kelahiran Pasaman Barat, Ya. suku Piliang. siap, Mahasiswa dari sebuah universitas swasta ternama di Sumatera Barat. siap, siap. Saya dari Ngopi Toat juga mengapresiasi adanya banyak bermunculan relawan-relawan capres ini, terutama relawan dari Haji Ganjar Pranowo. Saya yakin demokrasi Pilpres akan menjadi dinamis dan harmonis di Sumatera Barat ketika pemilih cerdas itu memang ada di Sumbar, bukan hoak, bukan sekedar gimmick atau prank yang diungkap ke dunia di dunia maya atau dunia medsos gitu. Saya berharap Pandu terus bergerak, terus melaksanakan misinya, dan silahkan lihat hasilnya nanti. Kalaupun hasilnya kalah, itu adalah kalah secara terhormat. Siap. Kalaupun menang, itu sangat luar biasa. Saya rasa Pandu akan jadi komisaris nanti di salah satu BUMN. Jangan lupakan Ngopi Toat kayak gitu kan. Siap, Sedikit terakhir saya minta tip terkait dengan topik kita hari ini, sumber neraka bagi Ganjar Pranowo. Apakah benar atau tidak? Saya rasa tidak benar. Bang. Silakan tipnya. Karena kita juga merupakan generasi muda yang punya hak serta mempunyai kewajiban terhadap hal-hal perbaikan suatu sistem di negara kita, terlebih di Sumatera Barat. Ada suatu permasalahan yang mungkin masih mengakar, tindakan-tindakan yang belum arif bijaksana di lingkungan sekitar kita ataupun di media sosial. Kita yakin dengan hadirnya generasi milenial Sumatera Barat ini mampu memberikan hal-hal positif yang bertolak belakang dengan hal-hal negatif tadi. Dan sebenarnya kita juga harus sadar Bang, sebagai generasi muda Minang, bahwa kita harus kembali kepada 3 poin penting yang membuat generasi Minang terdahulu juga hebat, bahkan menjadi pejuang dan pemikir di negeri ini. Ada 3 poin penting. Yang pertama itu surau, dangau, dan lapau. Kita jangan sampai kehilangan 3 hal penting ini Bang.
Ini yang kita kedepankan nantinya sebagai generasi muda, terlebih di Ganjar Milenial Sumbar. Jangan sampai itu surau hanya menjadi musola, akhirnya tidak termanfaatkan oleh aktivitas anak muda, baik itu bersosialisasi, mengaji, silat, randai. Dan kita tidak boleh juga kehilangan Dangau, Bang. Jangan Dangau hari ini sudah menjadi pabrik, sehingga tidak ada tempat kita belajar perekonomian yang baik dan benar gitu. Dan terakhir itu Lapau. Lapau itu tempat kita mengasah pikiran kita, berpikir bagaimana dengan arif bijaksana, walaupun banyak perbedaan pendapat yang kita temui, perspektif yang berbeda kita temui gitu. Nah seperti itu Bang, dan kita yakin semangat dari anak muda ini mampu menjaga marwah dari 3 tadi. Kita harus kembalikan marwah itu, bahwa kita butuh space-space yang seperti itu. Makanya ketika nanti Haji Ganjar Pranowo hadir di Minangkabau, kita akan sampaikan itu, bahwa ada 3 poin penting yang selama ini membuat tokoh Minangkabau itu menjadi hebat di Indonesia ini atau di negeri ini. Surau, Dangau, Lapau. Kita harus kembalikan marwah itu. Kita harus tetap jaga itu. Dan Ganjar menang di Sumbar. Bismillah. Dan Ganjar menang di Sumbar. Bismillah. Ganjar for Presiden. Siap. Ganjar for Presiden. Ngopi Toat bersama Pandu Putra Utama, Ganjar Milenial Sumatera Barat. Kita akhiri sore ini. Tapi yang jelas, satu kata, Ganjar di Sumbar baginya tidak sebuah neraka. Siap. Dalam tanda kutip nerakanya. Dan itu dinyatakan tegas oleh Pandu bahwa ada 3 kata kunci yang harus dikembalikan ke Minangkabauan kita ini: surau, Dangau, dan Lapau. Surau tidak bisa online, kalau Dangau bisa online, Lapau bisa online. Silahkan diterjemahkan. Bila topik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pandu. Siap. Mantap.